Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HW. Oke, kembali lagi bersama Rakanda Saiful. Kali ini Rakanda akan menyampaikan materi tentang cara memakai kompas biasa dan membaca peta. Sebelum kita ke materi ya, kita perkenalan dulu tentang yaitu arah mata angin. Kalian mesti semuanya udah tahu ya tentang arah mata angin itu apa dan lain sebagainya, dan ada apa saja arah mata angin itu. Nah, di sini Daipul tampilkan ada slide. Nah, di sini ada nomor, simbol, arti, dan derajat dalam kompas. Kita nanti memakai kompas ya. Nah, itu yang paling atas di situ ada huruf N atau simbol N atau U, itu adalah arah utara. Kemudian ada MI atau TL, yaitu timur laut. Kemudian E atau ET, yaitu timur. Selanjutnya ada tenggara, yaitu SE atau TG untuk simbolnya. Terus kemudian simbol S untuk selatan. Kemudian simbol SW atau BD untuk barat daya. Kemudian ada simbol W atau B itu untuk barat. Kemudian ada barat laut dengan simbol NW atau BL. Nah, kita udah tahu ya di situ ada 8 arah mata angin, yaitu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, barat daya, kemudian barat laut. Oke, selanjutnya, nah di sini kita langsung ke materi ya, yaitu pengertian kompas dan jenis-jenis kompas. Di sini kompas itu adalah alat penunjuk arah mata angin. Nah, alat ini menggunakan medan magnet bumi ya, untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, kemudian fungsi dan manfaat kompas. Yang pertama adalah fungsi utama dari kompas itu untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara, selatan, yang menjadi tempat medan magnetis bumi, yaitu di bumi kita ini kan ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, di situ adalah magnetis bumi, jadi untuk memberikan arah utara atau selatan kepada magnet, daya tarik menariknya dari kedua kutub tersebut. Selain itu, kompas juga berguna untuk mengukur besar sudut kompas, mengukur besar sudut peta, menentukan letak orientasi, dan mempermudah perhitungan dan membaca peta. Selanjutnya, ya ini ada bagian kompas. Nah, secara umum bagian kompas itu terdiri dari 2, yaitu jarum petunjuk. Nah, itu di situ kan ada jarumnya itu yang berwarna, biasanya itu jarumnya itu berwarna ada putih atau tidak berwarna ya, dan juga yang satunya berwarna bisa berwarna merah, kuning, atau lain sebagainya. Nah, itu jarum itu untuk menunjukkan lokasi magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Nah, biasanya jarum yang berwarna putih atau yang enggak berwarna itu menunjukkan arah utara, dan warna merah atau yang berwarna, bisa oranye, bisa apa itu tadi, itu menunjukkan arah selatan. Kemudian ada dial. Nah, ini adalah permukaan kompas yang dimana tertera angka, derajat, dan huruf mata angin. Nah, jadi di situ terdapat angka yaitu berupa derajat dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian di situ ada simbol tadi yang N, NW atau U, S, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan dial. Kemudian, nah, ini kita di sini akan membahas tentang macam-macam kompas di dunia atau yang digunakan pada umumnya. Itu terdapat banyak berbagai macam kompas. Itu ada kompas biasa, kompas bidik, kompas digital, ada juga kompas untuk nahkoda dan lain sebagainya. Nah, Daipul akan menjelaskan 2 jenis kompas, yaitu kompas biasa dan juga kompas bidik.
Yang pertama yaitu kompas biasa. Kompas ini adalah jenis yang paling umum digunakan, jadi yang paling sering digunakan karena harganya relatif sangat murah dan fitur atau penggunaannya juga yang sangat mudah. Nah, kompas analog ini biasanya berisi jarum magnet yang direndam dalam suatu cairan. Namun penggunaan kompas ini harus benar-benar dalam keadaan tenang pada posisi yang datar, mengingat harganya yang murah tentu tingkat akurasinya tidak terlalu baik. Jadi kompas ini kenapa banyak digunakan, itu ukurannya yang relatif cukup kecil jadi mudah untuk dibawa, dan penggunaannya juga cukup mudah karena disitu langsung kita bisa melihat arah utara di sebelah mana, selatan di sebelah mana. Nah, seperti itu. Makanya kompas analog atau kompas biasa ini banyak untuk digunakan. Selanjutnya ada kompas bidik atau kompas prisma. Nah, ini kompas ini juga sering digunakan juga kita sebagai pandu Hizbul Waton. Nah, selain kompas analog atau kompas biasa, kita juga sering menggunakan kompas bidik. Nah, kompas ini biasanya digunakan oleh TNI, tim SAR, navigator, dan pendaki gunung, termasuk kita sebagai pandu. Nah, kompas ini mempunyai garis lembut di poros vertikal yang berfungsi untuk membidik sasaran dan menentukan derajat posisi sasaran. Jadi kompas ini itu berfungsi untuk menentukan derajat posisi yang akan kita bidik atau sasaran yang kita tuju. Semisal di depan daypool itu ada pohon. Nah, pohon itu berada di arah mana sih, atau di berapa derajat sih letak dari pohon itu berdasarkan arah mata angin yang telah ada ya. Nah, makanya untuk menentukan posisi atau berapa derajat itu dari sasaran atau objek yang kita bidik itu menggunakan kompas bidik atau kompas prisma. Nah, selain kedua kompas ini ada banyak lagi kompas yang di luar sana ya, yang tadi Mbak Ipul telah sampaikan. Nah, selanjutnya ini ada cara menggunakan kompas biasa. Nah, di sini Daipul cuma akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kompas untuk kompas biasa atau kompas digital ya. Nah, yang pertama tadi kalian siapkan kompas terlebih dahulu, kompas biasa tadi. Nah, letakkan kompas itu pada permukaan datar atau bisa di permukaan tangan. Nah, dan pastikan kompas itu berada di posisi sejajar biar bisa digunakan dengan benar atau beres ya, tidak ada error atau jarumnya tidak bisa memutar. Makanya harus di tempat yang sejajar. Kemudian jangan sampai tangan, kalau kita letakkan di tangan ya jangan sampai tangan kita itu bergetar. Pastikan tangan kita itu tetap tenang dan diletakkan di telapak tangan. Kemudian lihat dengan seksama arah dari jarum kompas. Nah, dilihat itu jarum kompasnya itu akan muter mengikuti dari arah mata angin yang ada. Nah, jarum putih atau yang tidak berwarna akan menunjukkan arah sebelah utara, dan yang berwarna merah menunjukkan arah selatan. Seperti itu materi tentang kompas dan macamnya, pengertian, dan juga cara penggunaan kompas biasa. Selanjutnya kita beralih ke peta. Udah tahu ya mesti peta di peta itu seperti apa. Nah, di sini Daipul jelaskan lagi, peta itu dapat diartikan sebagai lembaran yang berisi tentang gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. Nah, peta itu merupakan gambar atau lembaran atau satu lembar atau satu lembar yang berisi tentang gambaran dari keadaan bumi, bisa di gunung, bisa di kota, di desa, di laut, atau bahkan di udara, itu juga ada petanya juga. Nah, fungsi dari sebuah peta adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memberi informasi kepada pembaca mengenai letak relatif maupun absolut suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. Jadi
memberikan gambaran mengenai daerah tersebut, semisal di situ ada apa, atau gunung tersebut, semisal peta yang menunjukkan dataran tinggi atau gunung ya, di situ ada vertikal atau ada obstacle apa, ketinggiannya berapa, dan lain sebagainya. Kedua, ada kondisi fisik atau non fisik suatu daerah, misalnya kepadatan, jumlah penduduk, sebaran, dan lain sebagainya. Ketiga, memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayah dan jarak dari permukaan bumi. Nah, peta itu juga ada yang namanya skala. Nah, skala itu untuk menentukan di dalam peta tersebut berapa jaraknya. Nah, itu bisa dilihat di situ, diukur jarak di peta tersebut berapa sentimeter, itu akan mewakili keadaan sebenarnya di keadaan nyata di sebenarnya. Semisal di peta disebut jaraknya 3 cm. Nah, di skala yang tertera di peta tersebut 1 cm itu mewakili 1 km. Nah, berarti 3 cm jaraknya di peta mewakili 3 km jarak sebenarnya yang ada di bumi. Kemudian menyajikan data tentang potensi suatu daerah, itu juga bisa kita lihat menggunakan peta. Kemudian yang terakhir, sebagai alat bantu dalam hal penelitian lapangan, observasi militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam, dan lain-lain. Seperti itu ya, itu fungsi dari sebuah peta. Nah, setelah itu cara membaca peta. Berikut ini adalah cara yang dapat digunakan saat membaca peta. Yang pertama, kita pilih dulu model peta yang tepat. Jadi peta itu ada berbagai jenis yang penggunaannya juga berbeda-beda. Nah, kalian harus mengetahui dulu peta tersebut merupakan peta apa. Apakah itu peta wilayah sebaran wilayah kependudukan, atau peta dunia, atau peta pita, atau peta apapun. Kalian harus mengetahui dulu ini itu jenis peta apa, baru kalian bisa membaca peta tersebut ataukah ya peta apa. Nah, kedua, buka dan periksa peta untuk memastikan bahwa kalian mempelajarinya dari perspektif yang tepat. Sebagian besar peta dilengkapi dengan logo kompas di salah satu sudut yang menunjukkan arah yang diindikasikan oleh berbagai penanda, kecuali dikatakan sebaliknya. Bagian atas peta biasanya merupakan arah utara. Nah, maksudnya di peta itu biasanya tertera arah atau lambang mata angin. Nah, lambang mata angin tersebut di bagian atas itu mesti adalah arah utara. Kalau tidak ada arah mata angin, biasanya ada tanda panah yang di atas tanda panah ada huruf U. Nah, berarti bagian atau arah dari tanda panah itu menunjukkan arah utara. Kalau tidak ada petunjuk tersebut atau logo atau lambang dari kompas atau tanda panah yang atasnya U, itu biasanya bagian atas dari peta itu juga merupakan arah utara. Jadi ketika kalian itu menggambar sebuah peta, pastikan atas dari peta kalian itu adalah arah utara. Seperti itu ya. Nah, selain dari arah tadi, kalian juga bisa melihat yang selanjutnya adalah yaitu adalah legenda. Nah, selain logo kompas, selain logo tadi, logo arah utara, banyak peta juga dilengkapi dengan legenda atau diagram yang menjelaskan metode ilmiah digunakan untuk menggambar peta dan mencantumkan arti simbol-simbol penting. Mengenali legenda sangat penting agar kalian dapat memahami informasi di dalam peta. Jadi di dalam peta itu kita nggak mungkin ya untuk menggambar gedung atau apa. Nah, makanya kita menggunakan simbol-simbol
yang bisa dicantumkan atau digambarkan di peta tersebut. Misal di slide yang sudah Pak Ipul Mbak Ipul sampaikan, di sini ada simbol kotak 2, itu merupakan ibu kota provinsi dari suatu provinsi. Ada bulat 2 tengahnya hitam, itu ibu kota kabupaten. Bulat 2 tengahnya tidak hitam, itu kota madia, dan lain sebagainya. Ada segitiga, itu gunung, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya skala peta. Nah, di sini yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, skala peta itu menunjukkan rasio atau jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan begitu, kalian tahu jarak yang harus ditempuh. Skala akan berbeda pada setiap peta, namun biasanya ditulis sebagai rasio angka seperti contohnya 1:100.000. Rasio ini berarti satu satuan jarak di peta sama dengan 100.000 satuan jarak sesungguhnya. Nah, artinya 1 cm di peta itu mewakili 100.000 cm pada keadaan sesungguhnya. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini materi yang udah Pandai Ibu sampaikan. Bila kalian belum jelas, bisa baca-baca literasi, atau kalian bisa searching, browsing, atau nonton-nonton YouTube dan lain sebagainya. Bisa cari informasi yang lain, atau bisa menonton video ini lagi dari awal. Begitu. Terima kasih. Ibu cukupkan sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.